Selamat datang di Deep Dive. Kali ini kita akan bedah nih serangkaian catatan renungan singkat Anda ada pagi, siang, sama malam. Oke. Fokusnya tuh ke satu konsep yang menurut saya menarik banget, jaminan internal. Jaminan internal ya, oke. Iya, jadi misi kita hari ini kita coba ekstrak gitu ya. Apa sih makna jaminan ini menurut catatan-catatan itu? Terus gimana kita bisa merasakannya? Dan kenapa kok ini dianggap penting banget? Oke, mari kita bongkar ini. Siap. Nah, catatan yang pagi itu langsung to the point dia. Jaminan ini katanya bukan sesuatu yang di luar sana, tapi ada di dalam diri kita. Di dalam ya? Iya, ini ngacunya ke 1 Yohanes 5 ayat 10 kalau nggak salah. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia punya kesaksian itu di dalam dirinya. Gitu. Oke. Terus catatan ini ngenalin Roh Kudus sebagai semacam saksi internal yang seolah-olah ngebisikin kebenaran personal ke kita. Kayak, kamu itu anak Allah, atau dosamu udah diampuni loh. Oke. Jadi ini kayak suara hati nurani tapi lebih spesifik gitu ya? Bisa dibilang gitu, tapi sumbernya ilahi menurut catatan ini. Yang menarik di sini adalah penekanan pada kesaksian internal ini ya. Ini jadi fondasi buat kepastian pribadi kita. Betul. Jadi nggak melulu soal bukti-bukti yang di luar, tapi lebih ke pengalaman mendalam di dalam diri kita sendiri gitu ya. Tepat. Catatan pagi itu juga kayaknya langsung nantang gitu ya. Ada pertanyaan reflektif soal kita perlu jadi peka nggak sih sama suara lembut ini? Anda sendiri udah coba melatih kepekaan itu belum? Dan ini nyambung banget ke catatan siang. Kan kalau sifatnya internal, gimana kita bisa yakin ini beneran? Bukan cuma perasaan kita aja ya kan? Iya, itu pertanyaan valid banget. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Catatan siang nunjuk ke pengalaman damai sejahtera. Damai sejahtera ya? Iya, damai yang katanya melampaui logika kita. Ini merujuk ke Filipi 4 ayat 7. Nah, damai ini dianggap sebagai salah satu bukti konkretnya. Oh, jadi damai itu kayak bukti gitu? Iya, digambarin kayak sidik jari Roh Kudus. Sesuatu yang terasa nyata, justru pas situasi harusnya bikin kita panik atau cemas. Gambaran sidik jari itu, wah kuat banget sih menurut saya. Iya ya, sidik jari. Keren juga analoginya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, damai ini kalau menurut sumber Anda bukan cuma perasaan tenang biasa loh. Oh iya? Gimana tuh? Ini dianggap beneran bukti nyata dari jaminan yang tadi kita omongin. Fungsinya pun spesifik banget, kayak yang dikutip dari Filipi 4:7 itu. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara hati dan pikiran. Iya, jadi ini semacam konfirmasi aktif gitu, bahwa ada penjagaan ilahi di situ. Makanya catatan itu juga ngajak Anda langsung ngajakkan, pernah nggak sih Anda ngalamin damai yang nggak masuk akal kayak gini pas lagi ada badai kehidupan? Iya juga ya. Pengalaman damai yang aneh, tapi nyata itu memang bisa jadi penanda penting. Tapi nih, catatan yang malam ngangkat tantangan lain. Tantangan apa lagi nih? Tantangan praktis. Katanya suara kesaksian internal ini seringkali lembut banget. Oh, lembut ya? Iya, jadi gampang banget ketutup sama suara berisik dunia luar. Atau bahkan sama pikiran kita sendiri yang suka rame itu. Makanya ada kutipan dari Mazmur 46 ayat 11a yang ngajak kita untuk diamlah. Diam. Bahkan ada saran konkretnya loh, coba deh matiin dulu gangguan dari luar, TV kek, notif HP kek, pokoknya ciptakan hening sejenak. Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting soal peran keheningan ini. Kayaknya krusial banget ya. Sepertinya begitu. Bukan cuma hening fisik mungkin ya, tapi juga hening di dalam batin kita. Sumber Anda ini kayaknya ngasih isyarat bahwa kepastian yang paling dalam itu mungkin nggak datang pas kita lagi sibuk nyari-nyari jawaban. Tas kapan dong? Justru pas kita sengaja berhenti, menyediakan ruang buat mendengar. Kapan ya terakhir kali Anda bener-bener diam secara sengaja? Bukan karena kebetulan lagi sepi, tapi emang niat gitu buat dengerin. Kayak saran catatan malam itu. Wah, kena banget pertanyaannya. Jadi, apa artinya semua ini ya? Kalau kita coba rangkai nih dari catatan pagi, siang, malam. Iya, gimana tuh benang merahnya? Kayaknya mereka ini ngasih semacam peta atau strategi praktis buat Anda. Pertama, belajar nyetel frekuensi kita biar lebih peka sama kesaksian internal itu. Oke, peka dulu. Kedua, belajar mengenali damai sejahtera itu sebagai tanda tamannya, sebagai bukti nyata kehadirannya. Apalagi pas lagi susah. Kenali damai. Sip. Dan ketiga, sadar kalau keheningan yang disengaja itu kunci buat memperjelas sinyalnya. Jadi intinya yaitu, peka, kenali damai, dan ciptakan hening. Peka, kenali damai, ciptakan hening. Oke, itu ringkasan yang bagus.
Mengingat betapa riuhnya ya dunia kita sehari-hari, Banget. ini ada satu pemikiran penutup buat Anda renungkan yang dibangun dari catatan-catatan tadi. Coba bayangkan deh, kira-kira apa ya yang mungkin berubah dalam pengalaman spiritual Anda atau dalam kepastian iman Anda? Kalau Anda mulai secara rutin, secara sengaja gitu, menciptakan kantong-kantong keheningan di jadwal harian Anda. Bukan cuma buat rileks aja ya, tapi dengan niat spesifik, mencoba mendengarkan saksi internal yang digambarkan sumber Anda ini. Apa ya kira-kira dampaknya?